kita mau belajar tentang cara penggunaan controller Punos 207 teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat dengan alat kontrol yang ada di depan. Ini bisa diarahkan ke kontrolernya. Nah, di sini kita ada 5 tombol. Nah, yang pertama kita akan mau jelaskan satu persatu. Tombol yang pertama itu yang ditunjuk adalah heating system teman-teman. Jadi ini untuk mengatur sistem pemanas di dalam kandang. Yang kedua yang warna hijau, nah itu tombol untuk mengatur tentang ventilasi sistem. Nah itu untuk tombol untuk mengatur penggunaan fan di dalam kandang. Dan yang ketiga itu ada evaporating system, itu untuk mengatur settingan cooling pad yang ada di dalam kandang. Dan yang tombol keempat dan kelima itu ada up and down, itu untuk mengganti settingan, menaik turunkan settingan yang ada di dalam controller. Selanjutnya kita mau coba buat mengatur settingan dari awal. Yang pertama yang kita setting adalah request temperatur teman-teman. Nah, contoh di sini kita mau men-setting untuk brooding awal. Jadi kita anggap request temperatur kita mau setting di suhu 33. Coba minta tolong dibantu Mas. Setting. Nah, RT artinya request temperatur, suhu yang kita inginkan. Ideal kita biasa setting dengan menggunakan angka 33 derajat. Nah, seperti yang kita bisa lihat di angka di RT ini kita masukkan dengan angka 33 derajat. Nah, ini dengan sudah digantinya otomatis akan tersimpan oleh controller dan akan direalisasikan dengan target suhu 33 derajat. Nah, ini ada DF1. Ini artinya different fan yang menunjukkan bahwa kipas satu akan menyala ketika suhu 1 derajat di atas dari request temperatur. Begitu juga untuk menu selanjutnya ada DF2, 3, dan juga 4. Nah, masing-masing ini biasa kita menggunakan angka yang sama untuk per fan. Jadi ini ada settingan tersendiri, yaitu kita memperhatikan dari angka kelembaban. Setelah DF4 kita ada F-on. Nah, F-on artinya kipas menyala. Berapa lama waktu kipas menyala? Ketika ada tulisan 1, artinya kipas akan menyala 1 menit. Coba dinaikkan Mas sampai ke 2,5. Nah, di sini kita bisa lihat perubahan antara dari 1 sampai 2,5. Pergantiannya adalah setelah 2,5 menjadi 3. Artinya setiap kenaikan di sini 2,3 artinya 2 menit 30 detik. Begitu juga dengan 2,5 itu artinya 2 menit 50 detik. Untuk settingan di Punos akan seperti itu. Next, fan off. Nah, di sini coba di setting 3 menit Mas. Yap, di situ bisa kita lihat. Jadi settingan di situ menunjukkan bahwa fan off-nya 3 menit. Nah, fan on dan fan off itu digunakan untuk settingan intermittent teman-teman. Ini benar-benar berpengaruh ketika kita berada di masa brooding. Next, fan-nya ada FANL, artinya alarm low. Ini digunakan untuk alarm low ketika suhu di atas. Oke, lanjut ke heating system. Nah, di sini yang kita harapkan adalah suhu itu 32,5. Artinya heater akan menyala di suhu 35. Di settingan heater kita memasukkan angka 33,0 tetap di sini karena di settingan Punos secara default heater akan menyala 0,5 derajat di bawah suhu yang kita masukkan di sini. Kemudian ada high alarm. Ini kita berharap alarm atas menyala ketika suhu 35. Di sini kita masukkan saja suhu 35. Jadi ketika suhu di atas 35, alarm akan otomatis menyala. Kemudian ada low alarm. Ini akan menyala di suhu 32. Sudah sama dengan apa yang kita harapkan. Kemudian alarm menyala selama 60 detik atau 1 menit. Alarm menyala kembali 5 menit. Artinya di sini alarm on kita masukkan 1 menit dan alarm off kita masukkan 5, artinya 5 menit. Oke, itu untuk heating system. Kita lanjutkan dengan cooling pad system. Yang kita harapkan cooling pad menyala di suhu 37 derajat, cooling pad hidup selama 10 detik dan cooling pad mati selama 10 menit. Artinya kita bisa setting di sini
kita masukkan angka 37 di cooling pad, di CP sorry. Terus di CP on kita masukkan angka 0,1 artinya 10 detik, dan di CP off kita masukkan angka 10 menit ya, seperti ini ya. Seperti itu untuk settingan Punos dari awal hingga akhir. Terima kasih sudah menonton. Oke, kembali lagi dengan settingan yang sudah saya tulis di sini. Yang pertama, coba kita mau samakan antara data yang kita dapatkan dengan settingan yang mau kita lakukan. Yang pertama kita bisa lihat request temperature, artinya suhu target kita adalah 33 derajat. Ini bisa kita cek di tombol pen RT, artinya request temp. Ini 33 derajat, oke. Nah, 33 derajat sudah saya sesuaikan. Terus di defend itu jadi kipas akan menyala dari 33, ketika suhu 34 kipas 1 akan menyala, 35 kipas 2 akan menyala, dan begitu seterusnya. Di sini settingannya dari 1 DF2, setting 2, DF3, setting 3, dan begitu seterusnya. Kemudian di bagian fan ya, di bagian fan ini ada intermittent. Di sini fan on, kita harapkan fan on ini kita asumsikan dengan kondisi brooding, maka fan on yang kita butuhkan adalah 40 detik. Ketika 40 detik, kita setting yang kita masukkan di sini adalah 0,4. Artinya fan akan menyala selama 40 detik. Yang kedua ada fan off, kita berharap 5 menit 20 detik. Ini di sini kita input saja angka 5,2. Ini akan menyala, ini akan mati selama 5 menit 20 detik. Oke. Terus ini untuk pembatasan kipas kita batasi di 0 aja, karena hanya akan intermittent yang akan menyala. FANH kita batasi di 1 dulu, karena di brooding ini teman-teman. FWNT di sini kita, karena kita berharap akan kipas ini akan rolling dari kipas 1, 2, 3, 4 secara berurutan, maka kita masukkan angka 400 di sini. Oke, di ventilasi sistem kita sudah selesai. Setelah itu kemudian kita jalan ke heating system. Jadi di sini kita mau batasi untuk heater. Setelah fan off kita ada FANL. Ini artinya settingan yang menunjukkan untuk membatasi berapa kipas yang akan menyala. Ketika kipas ini diisi 1, berarti hanya akan 1 kipas yang menyala. Kalau 2, berarti paling sedikit kipas menyala 2 fan. Oke, berikutnya ada FANH. FANH adalah jumlah kipas maksimal yang akan menyala. Kalau yang FANL kan paling sedikit, kalau FANH adalah jumlah kipas terbanyak yang menyala. Jadi dia tidak akan bisa menyala lebih dari angka settingan. Ketika kita di sini kita taruh 3 kipas yang akan menyala maksimal 3 fan. Oke. Di sini ada FWNT. FWNT ini bisa kita isi sesuai dengan kipas ya. Ini 1 artinya fan yang menyala untuk intermittent adalah fan 1. Ketika 2 fan yang akan menyala intermittent adalah fan 2. Di sini juga yang biasa kita sering gunakan adalah contoh 400 atau 200 atau berapapun itu. Ketika 400 artinya kipas akan menyala secara bergantian fan 1, fan 2, fan 3 dan fan 4 seperti itu. Oke, selesai untuk ventilasi sistem. Kita biasanya akan menyeting untuk pemanas. Nah, di sini ada heating system. Yang pertama ada heat. Ini untuk menyeting suhu di mana heater ini akan menyala. Di sini artinya di suhu 33 derajat dikurangi 0,5, maka heater akan menyala di suhu 32,5. Itu. Ini untuk settingan kuno saja. Ada selisih 0,5. Yang kedua ada HL, ini high alarm. Ini high alarm akan menyalakan alarm di suhu yang sudah kita setting. Artinya di sini 35 derajat. Ketika suhu 35 derajat, alarm akan menyala. Begitu juga dengan ketika suhu rendah. Suhu rendah ini digunakan untuk ketika biasanya suhu itu benar-benar rendah atau gas mati. Jadi ini sebagai pengingat kita aja yang ada di kandang. Seperti itu. Ketika suhu drop, diharapkan ada treatment yang dijalankan selanjutnya. Kemudian ada alarm on. Alarm on ini adalah berapa lama alarm ini akan menyala dalam standar menit ya teman-teman. Jadi kalau ketika ada 1 di sini artinya 1 menit alarm itu akan menyala. Kemudian alarm off. Alarm off ini artinya berapa lama waktu yang dibutuhkan
untuk alarm ini menyala kembali. Contoh diisi 5, artinya 5 menit lagi kipas akan menyala. 5 menit lagi alarm akan menyala kembali. Seperti itu. Oke, selesai untuk heating system. Kita lanjut ke cooling pad system, evaporating system, CP. Artinya suhu yang kita setting untuk menunjukkan pada suhu berapa cooling pad ini akan menyala. Biasanya ketika di brooding, kita contoh saja, kita menggunakan suhu 37 derajat. Nah, jadi di sini kita tinggal taruh angka 37 derajat. Maka cooling pad baru akan menyala ketika suhu ini 37 derajat. Seperti itu. Ini ada CP on, waktu yang digunakan untuk menyalakan. Berapa lama waktu cooling pad akan menyala? Ketika di sini kita coba setting, kita pengen 10 detik, artinya kita masukkan angka 0,1 seperti itu. Kemudian ada CP off. Nah, ini berapa lama waktu cooling pad ini akan mati? Contoh di sini 8 menit. Nah, seperti itu. Oke. Nah, dari tiga menu ini sudah kita jelaskan semuanya. Mungkin next kita akan membahas tentang contoh settingan dengan panduan yang sudah ada.